Halo, hari ini kakak baru mulai udah keselibet ya. Aku hari ini akan buat roti empuk, tinggi, lembut dengan cara yang mudah pastinya enak. Oke, untuk itu ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Air susu yang hangat. Air susu boleh UHT atau susu bubuk yang ditambahkan dengan air ya. Kemudian 1 butir telur ukuran sedang. Nah, ini kita campurkan dulu. Sumpah ini rotinya enak banget. Empuk gitu. Seperti spring bed. Kemudian tambahkan gula pasir. Lalu juga ragi instan. Ini cuaca hari ini nih nggak mendukung banget ya, mendung-mendung gitu, bikin kita tuh mager, kurang bersemangat. Tapi dengan hadirnya kalian di sini, semoga aku akan lebih semangat lagi. Udah mulai musim penghujan ya, tapi nggak masalah. Kita akan buat rotinya tetap mengembang. Kemudian di sini aku tambahkan formula ajaib Mama Eji, baking soda ditambah dengan cuka dapur. Untuk baking soda aku anjurkan kalian itu ditimbang ya, gramasinya semua harus tepat, dan ini kita hitung nih tetesannya sampai 30 tetes kurang lebih ya. Kalau udah bercampur gitu kalian akan lihat mereka akan berbusa-busa seperti ini. Oh ya, itu juga raginya udah aktif ya, udah berbusa, dan kita aduk, campurkan pada larutan ragi dan air susu tadi. Jadi sekarang pada step pembuatan roti itu emang sebelumnya aku juga jarang sih menggunakan bread improver ataupun softener ya. Tapi ada beberapa. Nah ternyata dengan formula ajaib ini hasilnya tuh lebih sempurna lagi. Tapi kalau kalian masih menanyakan apakah perlu ditambahkan bread improver atau softener, lebih baik kalian coba dulu resep ini. Kalau sekiranya kalian masih ada yang kurang atau perlu ditambahkan, silahkan coba sendiri. Oke, kemudian kita tambahkan dengan tepung terigu protein tinggi. Kali ini juga aku tanpa ulen dan mixer ya. Dan tambahkan dengan garam. Kemudian kita aduk. Nah, semenjak aku juga mencoba metode tanpa ulen dan mixer ini, toh hasilnya juga menurut aku, dan seperti yang aku alami sendiri tuh hasilnya juga sempurna seperti menggunakan mixer. Jadi mixer aku tuh mangkrak, males banget makainya. Kalau udah tercampur merata gitu, tambahkan dengan minyak goreng atau olive oil. Nah ini kembali kita campurkan. Soalnya untuk adonan 1 kilo 2 kilo nggak masalah loh, tanpa menggunakan mixer juga bisa. Yang penting itu keinginan yang kuat. Dan kemauan yang keras. Nah ini kita campurkan, udah tercampur merata ya, nggak terlalu melekat lagi. Kemudian kita bulatkan, tutup, dan akan kita proofing sampai double size kurang lebih 60 menit. Ini tadi aku kelewat sedikit ya waktunya, aduh, lagi mengerjakan sesuatu, tapi oke lah, nggak masalah ya. Tapi jangan kelamaan, nanti rotinya asam dan kalian akan bisa lihat nih, glutennya udah terbentuk sempurna banget ya. Serat-seratnya kalian bisa lihat nih. Tuh, cakep banget. Ini artinya adonan kita udah tercampur dengan baik dan pastinya udah kalis elastis. Jadi pada tahapan pembuatan roti tanpa ulen yang besar ini tentunya gramasi juga harus sangat tepat, terutama penggunaan cairan ya. Kalau udah ini akan kita folding. Tentunya agar kembali padat dan mulus permukaannya, semakin halus. Jadi dengan menggunakan formula ajaib ini, roti kita itu akan moist, lembut, tidak mudah kering. Tapi tentunya juga tetap harus ditutup rapat ya. Letakkan dalam plastik atau wadah tertutup. Dan yang udah pada mencoba tuh, mereka testimoninya ternyata bisa awet 3-4 hari tanpa merubah bentuk dan rasanya, tetap lembut. Tentunya juga disesuaikan dengan bahan isiannya ya. Kalau isiannya tuh manis mungkin akan bisa bertahan lama, tapi semakin lama roti kan semakin gak nyaman. Lazimnya roti itu ya enak dimakan 1-3 hari lah maksimal. Lebih dari itu juga gak akan ada yang mau makan, gak ada yang mau beli, kurang fresh gitu. Oke, nah di sini aku gunakan loyang yang dialasi dengan baking paper 35 x 27 cm, disesuaikan dengan
besarnya oven yang aku punya ya. Aku gunakan oven 60 ml. Setelah kita pipihkan tadi membentuk besarnya loyang, ini aku pindahkan pada loyang. Dan sekarang itu ada sari roti tuh, dengar gak? Sari roti. Goodbye sari roti. Aku gak pernah lagi beli roti di luaran ya. Semoga kalian juga begitu. Nah, ini kita pipih-pipihkan dan ratakan seluruh permukaannya, kemudian tusuk-tusuk dengan garpu agar gak melembung saat kita panggang. Oh ya, ini karena pergantian musim ya, dari panas tiba-tiba hujan. Untuk Januari ini musim hujan. Aku tuh kemarin tuh kalau nggak pakai voice, nggak pakai suara videonya, lagi ini nih, lagi nggak enak tenggorokannya. Jadi kemarin ada beberapa video yang nggak menggunakan suara. Ini kita istirahatkan dulu ya sampai setengah mengembang, kemudian kita lanjut buat saus putihnya. Ini istimewa banget, menggunakan saus putih ini lebih fresh dan enak menurut aku. Tadi margarin kita letakkan pada sospen dan ini bahan-bahan selanjutnya. Keju parut, kemudian terigu serbaguna, air susu, garam dan lada. Di sini aku gunakan lada hitam. Kita cairkan dulu margarinnya. Kalau udah masukkan air susu, aduk kembali. Lalu tambahkan dengan tepung terigu yang aku tambah dengan 1 sendok makan gula pasir. Aduk lagi. Tambahkan garam dan lada bubuk. Aduk kembali. Kemudian masukkan keju cheddar yang diparut. Nah, ini semuanya akan kita masak sampai matang dan lebih mengental. Untuk kekentalannya tuh sih sebenarnya sesuai selera ya. Kalau masih terlalu kental, menurut kalian bisa tambahkan dengan air susu atau air. Ini seperti ini. Jadi bukan seperti ya. Ini emang saus putih dan tambahkan dengan 2 sendok makan mayones. Kembali kita aduk. Udah ya, kita sisihkan terlebih dahulu. Belum. Kemudian aku tambahkan dengan irisan sosis secukupnya aja. Nah, ini aku campurkan sosisnya pada saus putih. Jadi kita akan bikin roti pizza square. Roti pizza yang persegi ya. Roti ala-ala pizza. Dan ketika udah setengah mengembang adonan rotinya tadi, kita tuangkan saus putihnya. Ratakan. Nggak pakai sosis juga nggak apa-apa, karena sausnya udah gurih dan enak. Aku tambahkan dengan potongan tomat. Juga bawang bombay. Dan jamur kancing, karena aku pencinta jamur, jadi jamurnya bisa agak dibanyakin. Kemudian bisa taburi lagi permukaan atasnya dengan sisa keju atau boleh ditambahkan dengan keju cheddar. Boleh juga kalian tambahkan nanti toppingnya dengan keju mozzarella. Nih, aku cuman punya sedikit keju mozzarellanya dan parutkan pada permukaan atas. Sungguh simpel ya. Oh ya, belum selesai sampai di situ. Ini aku oret-oret aja dengan saus sambal dicampur dengan saus tomat. Saat ini oven udah kalian panaskan terlebih dahulu dengan suhu 180 derajat Celcius. Kalau udah panas, kita panggang. Di sini aku panggangnya 25 menit atau sampai matang. Kalau permukaan atasnya belum kecoklatan, kalian bisa tambahkan 3 menit api atas aja. Oke, matang. Masak sampai matang sesuai dengan oven kalian masing-masing karena setiap oven itu berbeda. Ini permukaannya emang nggak terlalu kecoklatan ya, tapi ini masih bisa sih kalian coklatkan lagi sedikit lagi. Ini dia nih permukaan sisinya. Oh, cakep banget ya, meninggi. Ini aku pindahkan dulu. Bismillah aja nih, semoga nggak patah. Hop, ternyata nggak patah. Sempurna. Tampilannya sih biasa aja ya, cuman ini rasanya rekomen banget. Nih dia penampakannya, udah bisa dibayangkan kalau kalian gigit tuh lembut sekali.
Dan ini siap kita potong-potong. Terserah aja mau dipotong menjadi berapa bagian. Ini kalian bisa lihat ya, saat aku potong tuh gelucut gitu kan. Itu tuh lapisan seratnya tuh apa ya, seperti spong gitu. Ini kalian bisa lihat tuh, ini potongannya gede banget nih, bener-bener kenyang ya kalau untuk satu potong ini. Bisa kalian kecilkan lagi potongannya. Oke, nah ini dia hasilnya roti pizza saus putih ala Mama Eji dengan formula ajaib. Oh ya, bagi yang masih menanyakan formula ajaib, boleh percaya boleh enggak, kalau nggak percaya juga nggak apa-apa. Dan perlu kalian ketahui ya, dalam setiap aku membuat video itu, aku akan memberikan fakta yang sejujur-jujurnya, dan aku berikan nih satu rahasia terbaru. Jadi beruntunglah bagi kalian yang udah mengikuti channel YouTube aku. Karena yang di luaran sana kan belum tentu juga nonton YouTube. Jadi masih banyak yang belum tahu. Kita diem-diem aja. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Thank you for being with me today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.